Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusumandingrum dengan 3 digit NIM terakhir 057 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kita akan belajar mengenai DAC dan PWM. Apa sih itu DAC? Nah, DAC ini Digital to Analog Converter adalah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog. Data digital berupa angka biner 0 dan 1 yang dihasilkan oleh komputer, mikrokontroler, atau sistem digital lainnya akan diubah menjadi tegangan atau arus analog yang dapat digunakan untuk perangkat elektronik di dunia nyata. Untuk contohnya sendiri, contoh penggunaan DAC dalam kehidupan sehari-hari yang itu speaker, handphone, smartphone, televisi, sistem audio mobil, alat musik digital, robotika, dan IoT. Lalu untuk cara kerja DAC bekerja dengan mengubah data digital berupa bilangan biner 0 dan 1 menjadi sinyal analog berupa tegangan atau arus listrik yang berubah secara kontinu. Untuk proses kerja DAC sendiri, yang pertama itu menerima data digital. DAC menerima data digital dari mikrokontroler, komputer, atau sistem digital lainnya. Contoh data biner yaitu 0000 dan 111. Nah, setiap kombinasi biner memiliki nilai desimal tertentu. Yang kedua yaitu mengubah data menjadi tegangan. Setiap nilai digital akan dikonversi menjadi tegangan analog yang sebanding dengan besar nilai digital tersebut. Contoh pada DAC 8 bit untuk 0000 atau 0 volt dan 111 yaitu untuk tegangan maksimum. Semakin besar angka digital, maka semakin tinggi sinyal analog yang dihasilkan. Untuk yang ketiga yaitu menghasilkan sinyal analog. Hasil keluaran DAC berupa sinyal analog yang dapat digunakan untuk audio speaker, kontrol motor, generator sinyal, dan pengaturan tegangan. Karena perubahan data digital bersifat bertingkat, output DAC awalnya berbentuk gelombang tangga atau staircase waveform. Agar lebih halus, biasanya digunakan filter low pass. Nah, untuk prinsip dasar dari DAC yaitu Vout sama dengan D per 2 pangkat N kurang 1 kali Vref, di mana Vout atau tegangan output analog sama dengan nilai digital input per 2 pangkat jumlah bit DAC dikurangi 1 dikali dengan Vref atau tegangan referensi. Untuk contohnya yaitu semisal pada DAC 8 bit untuk tegangan referensi yaitu 5 volt dan input digitalnya 128, maka Vout sama dengan nilai digital inputnya 128 per 2 pangkat jumlah bit DAC kurangi 1, yaitu 2 pangkat 8 dikurangi 1 sama dengan 255, jadi 128 per 255 kali tegangan referensi yaitu 5 volt. Di sini didapatkan sekitar 2,5 volt. Artinya DAC menghasilkan tegangan analog sekitar 2,5 volt. Selanjutnya yaitu jenis-jenis DAC. Yang pertama yaitu binary weighted resistor. DAC menggunakan resistor dengan nilai berbeda. R bagi 2, R bagi 4, dan seterusnya sesuai bobot bit. Sederhana namun membutuhkan toleransi resistor yang sangat ketat. Untuk kelebihannya, rangkaian sederhana dan cepat. Untuk kekurangannya, membutuhkan resistor presisi tinggi, sulit digunakan untuk bit besar. Lalu yang kedua yaitu R2R, ladder DAC, menggunakan jaringan resistor hanya dua nilai yaitu R dan 2R. Lebih mudah difabrikasi dan memiliki akurasi lebih baik. Untuk kelebihannya yaitu akurat, mudah dibuat, tidak memerlukan banyak variasi resistor. Namun kekurangannya membutuhkan banyak resistor untuk resolusi tinggi. Yang ketiga yaitu Sigma Delta DAC menggunakan oversampling dan noise shaping untuk resolusi sangat tinggi. Ini populer untuk audio berkualitas tinggi. Untuk kelebihannya yaitu resolusi tinggi dan kualitas audio sangat baik. Namun kekurangannya yaitu rangkaian lebih kompleks.
Lalu kita masuk ke apa itu PWM. Untuk PWM sendiri, pulse width modulation adalah teknik modulasi sinyal digital di mana lebar pulsa atau durasi high diubah-ubah untuk mempresentasikan nilai analog. PWM banyak digunakan pada microcontroller seperti Arduino, ESP32, dan STM32 untuk mengatur kecepatan motor, mengatur kecerahan LED, lalu menghasilkan sinyal analog sederhana untuk kontrol servo. Nah, di sini di PWM ini ada periode atau T, yaitu waktu total satu siklus penuh high plus low. Terus ada frekuensi, yaitu jumlah siklus per detik, yaitu F sama dengan 1 per T, jadi frekuensi sama dengan 1 per periode. Lalu ada duty cycle, yaitu perbandingan waktu on terhadap periode total dalam persentase. Lalu ada T-on, waktu sinyal berada di level high atau aktif. T-off adalah waktu sinyal berada di level off atau non-aktif. Untuk prinsip kerja dari PWM, PWM pulse width modulation bekerja dengan cara mengatur lebar pulsa sinyal digital on dan off secara cepat untuk mengontrol besar daya atau tegangan rata-rata yang diberikan ke beban. PWM bekerja menggunakan dua kondisi, high dan low, on dan off. Cara kerja PWM menghasilkan gelombang kotak atau square wave dengan amplitudo tetap, frekuensi tetap, lebar pulsa yang berubah-ubah. Yang diatur adalah lama sinyal high dan lama sinyal low. Perubahan ini disebut duty cycle. Di mana duty cycle dalam persentase yaitu waktu on dibagi T, waktu penuh on dan off dikali 100%. Nah, ini ada tabel perbandingan dari DAC dan PWM. Untuk yang pertama pada aspek outputnya, DAC yaitu tegangan analog sejati, lalu untuk PWM yaitu pulsa digital atau analog via filter. Untuk akurasi, DAC ini tinggi, tergantung bit. Kalau PWM ini tergantung resolusi dan frekuensi. Untuk biayanya, DAC lebih mahal dan PWM lebih murah, yaitu melalui built-in MC. Untuk noise, DAC rentan noise, untuk PWM lebih tahan noise. Untuk kecepatan, DAC lebih cepat, DAC cepat namun PWM lebih cepat atau sangat cepat. Untuk efisiensi daya, DAC sedang, untuk PWM sangat tinggi. Untuk aplikasi pada DAC yaitu audio, sensor, instrumen. Untuk PWM yaitu motor, LED, dan switching password. DAC dan PWM pada ESP32. Nah, untuk ESP32, DAC-nya itu 8 bit atau 256 level dengan 2 channel GPIO 25 dan GPIO 26. Lalu untuk tegangan output 0 sampai 3,3 volt. Untuk fungsinya DAC output voltage. Untuk DAC STM32 ini resolusinya lebih tinggi, 12 bit, 4096 level. Untuk jumlah channelnya 2 channel pada PA4 dan PA5. Untuk tegangan outputnya itu 0 sampai VDDA atau 3,3 volt. Dan juga di STM ini bisa sampai 5 volt. Untuk SP hanya di 3,3 volt. Untuk fungsi apinya untuk DAC STM32 yaitu halt underscore DAC underscore set value. Untuk PWM selanjutnya pada ESP32 resolusinya 1 sampai 16 bit itu dapat dikonfigurasi. Lalu untuk frekuensi hingga 40 MHz. Untuk channel 16 channel, 8 high dan 8 low speed. Lalu untuk fungsi apinya LED setup dan LED jailbreak. Oke, untuk PWM untuk di STM32 yaitu resolusi 16 bit hingga 168 MHz tergantung seri dari STM32 sendiri. Lalu untuk channel ini tuh banyak timer untuk tim 1 sampai tim 14. Untuk fungsi apinya hal tim PWM start. Untuk kesimpulannya, DAC mengubah sinyal biner, sinyal digital atau biner, menjadi sinyal analog berupa jaringan resistor bertimbang.
Untuk kedua, resolusi DAC ditentukan oleh jumlah bit. Semakin banyak bit, semakin halus output analognya. Untuk PWM mengatur nilai analog secara tidak langsung dengan mengubah dati cycle sinyal digital. Untuk keempat yaitu dati cycle PWM berbanding lurus dengan tegangan efektif output setelah difilter. Lalu yang kelima yaitu DAC cocok untuk aplikasi presisi tinggi. PWM unggul dalam efisiensi dan implementasi mudah. Sekian dari penjelasan materi tentang DAC dan PWM. Selanjutnya kita masuk ke simulasi dan praktikum. Di sini pada program praktikum DAC, digital to analog converter menggunakan microcontroller ESP32. Di sini pada percobaan pertama DAC pada ESP32. Di sini menggunakan pin DAC yaitu pada pin 25. Lalu untuk tampilan dari serial monitor nanti akan menampilkan ini akan menampilkan pilihan dari bentuk gelombang dari PWM yang akan ditampilkan dalam osiloskop. Jadi kita dapat memasukkan, misal kita memasukkan nomor 1, maka gelombang dari PWM akan berbentuk square wave. Ketika kita masukkan nomor 2, maka gelombang PWM akan triangle atau segitiga. Lalu selanjutnya di sini ini settingan dari bentuk gelombang-gelombangnya. Lalu nah ini mode yang dipilih seperti itu. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat. Oke, di sini adalah tampilan ketika upload program pada percobaan pertama DAC PWM menggunakan microcontroller ESP32 dan juga LED serta resistor. Di sini DAC ini berfungsi untuk mengatur tingkat kecerahan LED atau lampu melalui program yang ada pada VS Code. Nah, di sini selain itu juga kami menggunakan osiloskop untuk melihat nilai sinyal PWM, di mana ketika semakin cerah LED maka semakin lebar dati cycle yang dihasilkan. Lalu kami juga dapat memilih bagaimana bentuk sinyal yang akan ditampilkan pada osiloskop itu, seperti discrete atau kotak-kotak atau segitiga atau RAM ya, melalui inputan dari serial monitor. Pada praktikum DAC di sini menggunakan microcontroller ESP32, lalu menggunakan LED. Sini sudah dideklarasikan pin LED pada pin 2 dan pin ADC pada pin 34. Lalu di sini nanti nilai PWM akan ditampilkan pada osiloskop, dan juga sini ADC ini akan dibaca nilainya. Lalu dari PWM ini akan mengatur tingkat kecerahan dari LED. Untuk hasil simulasinya lebih lanjut bisa dilihat setelah ini. Oke, di sini pada percobaan kedua DAC PWM di sini sama seperti percobaan sebelumnya, kita menggunakan microcontroller ESP32 dan juga LED. Namun kali ini kita menggunakan potentiometer, di mana nilai resistansi ini variabel atau bisa kita atur dengan memutarnya. Nah, dari sini nilai dari resistansi ini dapat memengaruhi tingkat kecerahan dari lampu LED. Selain itu, kami juga masih menggunakan osiloskop untuk melihat dari sinyal PWM, dimana semakin cerah tingkat lampunya maka semakin lebar dari dati cycle-nya. Di sini tampilan dari sinyalnya yaitu discrete.
Oke, di sini pada percobaan ketiga di ACPWM di sini kami menggunakan ESP32. Kami juga menggunakan input potentiometer, di mana potentiometer ini nantinya akan mengatur dari posisi derajat servo. Ketika program diupload, lalu setelah sukses, maka kita dapat memutar dari potentiometer ini. Ketika potentiometer ini diputar, maka motor servo ini akan bergerak sesuai dengan posisi yang dihasilkan dari nilai potentiometer. Pada percobaan praktikum DAC menggunakan microcontroller ESP32 dan juga outputnya yaitu mengatur sudut servo. Di sini dalam program sudah dideklarasikan pin-pin yang digunakan, yaitu pada pin 25 untuk motor servo, lalu untuk pin 26 untuk PWM, lalu pin 34 untuk potentiometer. Di sini sudut-sudut yang untuk sudut-sudut motor servo yang dimasukkan yaitu 0, 30, 60, 90, 120, 150, dan 180. Lalu ketika kita memutar potentiometer itu akan mengatur dari sudut servo, dan serial monitor akan menampilkan servo step 30 derajat plus PWM monitor, dan nanti akan menampilkan ADC, nilai ADC step berapa, lalu sudutnya berapa, dan dirty cycle-nya berapa. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat dari hasil simulasi. Selanjutnya pada percobaan keempat di ACPWM, di sini sama pada sebelumnya percobaan ketiga, di mana kita menggunakan potentiometer sebagai input yang akan mengatur dari posisi sudut dari motor servo. Namun kali ini kami menggunakan microcontroller ESP32 dan juga kami menggunakan oscilloscope ya untuk melihat sinyal dari PWM. Nah, ini ketika upload program setelah sukses, kita dapat memutar potentiometer ini dan motor servo ini bergerak pada posisi sudut yang ada dari masukan potentiometer ini. Selanjutnya di sini pada percobaan kelima di ACPWM, di sini kami menggunakan microcontroller STM32 dan juga motor servo sebagai output serta potentiometer sebagai input, dan juga kami menggunakan oscilloscope untuk melihat sinyal dari PWM itu sendiri. Untuk simulasinya, ketika potentiometer ini diputar, maka motor servo ini bergerak ke posisi sudut yang dihasilkan dari inputan potentiometer itu sendiri, seperti pada contohnya ini di video. Nah, potentiometer ini diputar dan motor servo ini bergerak pada posisi sudut yang sudah dihasilkan, dan juga pada oscilloscope ini dapat dilihat dari nilai PWM yang dihasilkan, dimana ketika sudutnya semakin besar, maka duty cycle yang dihasilkan dari PWM ini juga semakin lebar. Oke, di sini pada project dari DACPWM kami menggunakan microcontroller ESP32, lalu input keypad dan juga output motor servo. Di sini kami mengatur juga posisi dari motor servo ini, namun kami menggunakan input dari keypad. Jadi pada tombol-tombol keypad itu nilai 1, 2, 3 dan seterusnya itu mewakili suatu sudut yang sudah tertera pada program yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi ketika kami menekan pada keypad, maka sudut yang sudah
deklarasikan pada program itu akan menggerakkan motor servo pada posisi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.